illallah. Semua pergi. Tidak ada yang bisa melupakan kedahsyatan gelombang tsunami yang luluh lantakan Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Tsunami yang timbul akibat gempa bumi berkekuatan 9,3 skala Richter ini adalah bencana terbesar yang pernah melanda Indonesia selama 100 tahun terakhir. Akibat bencana ini, lebih dari 280.000 nyawa melayang. Sementara jutaan lainnya harus hidup dalam kesengsaraan tanpa tempat tinggal. Ya, seperti umumnya tsunami, apalagi yang ukurannya besar, itu dipicu oleh interaksi lempeng antara lempeng samudra dan lempeng benua gitu. Jadi interaksi lempeng itu dia memiliki sifat plastisitas gitu ya. Sehingga kalau misalnya ketika daratan lempeng samudra itu menekan lempeng benua, kemudian batas plastisitas itu terlewati, maka lempeng itu akan patah. Karena dia patah, maka yang semula tertekan dia akan melenteng naik ke atas. Untuk wilayah Indonesia, maka itu seolah-olah terjadi yang pertama kali. Meskipun nantinya setelah kejadian tsunami Aceh itu, kita kemudian tahu bahwa itu bukan sebuah tsunami yang unik gitu, karena sebenarnya di Aceh sendiri juga pernah terjadi sekitar 600 tahun yang lalu misalnya. Karena terletak tepat di tepian lempeng benua, pantai barat Pulau Sumatera, termasuk Aceh, adalah kawasan yang sangat rawan bencana. Gempa dan tsunami telah berkali-kali melanda wilayah ini sejak ratusan tahun yang lalu. Peristiwa itu pun terekam dalam sejumlah catatan sejarah dan tradisi tutur masyarakat. Dalam pengetahuan masyarakat, sebelum ada istilah saintifik, itu masyarakat percaya bahwa di dalam bumi ini ada semacam mitologinya semacam binatang. Tetapi sebagian lagi masyarakat saat Islamisasi terjadi, bahwa di dalam bumi ini memang ada gunung-gunung. Nah, gunung-gunung itu yang bergerak. Nah, di dalam Al-Quran sendiri kan disebutkan itu bahwa jika terjadi gempa memang pergerakan gunung. Nah, dalam ilmu saintifik itu disebut lempengan bumi yang bergeser. Nah, ini hanya beda istilah, tetapi dalam konotasinya sama. Diceritakan periodenisasi bahwa gempa itu diurut sesuai bulan Hijriah, jadi Muharram sampai seterusnya, dan dilihat sesuai waktu-waktu sholat khususnya. Jadi misalnya subuh, zuhur. Nah, tetapi dalam perkembangan penyalinan naskah, dia ada disisip pada waktu-waktu yang lainnya, misalnya waktu zuha, sore hari, malam hari. Nah, penyebutan tsunami di dalam naskah itu disebut jika terjadi gempa waktu duha, itu akan terjadi air laut keras padanya. Nah, air laut keras padanya itu yang diartikan adalah air laut naik ke darat. Gitu. Saya menghafal satu lirik kuno gitu, yang secara tidak sengaja saya terhafal gitu. Ceritanya seperti ini. Bak serba rasa di tengah belun, patah saboden ro gempa raya. Artinya kami orang Aceh menganggap di bulan itu kan ada seperti pohon gitu, gambar pohon. Nah, pohon itu kita namakan pohon serikaya kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin. Nah, pohon serikaya itu di tengah-tengah bulan tadi,
lalu patah satu cabangnya ketika gempa besar. Ya itu hanya sebuah lagu sebenarnya, sebuah lagu yang sangat simpel dan mungkin enak dibaca gitu. Tapi pasti lagu itu tercipta ketika gempa besar itu terjadi. Yang menjadi pertanyaan kita, kapan gempa itu gitu. Kapan lagu itu dicipta maksud saya. Ketika kita tahu kapan lagu itu diciptakan, kita akan tahu kapan gempa itu terjadi seperti itu. Artinya koneksi-koneksi seperti ini yang perlu dicari. Tsunami berkekuatan sangat dahsyat seperti yang pernah melanda Aceh pada tahun 2004 adalah peristiwa alam yang terjadi secara periodik. Jejak kehadirannya pada ratusan tahun yang lalu seolah membawa pesan bahwa tsunami bisa saja terulang di masa mendatang. Kini sejumlah penelitian gencar dilakukan untuk mengetahui teka-teki di balik gelombang maut itu. Di sekitar Aceh Besar, Banda Aceh dan Aceh Besar saja gitu. Dan dari sana kami menemukan semacam periodisitas daripada kejadian tsunami dengan perioditas seperti 500-an tahun sekali gitu, 500-an tahun sekali berulang gitu dengan besar yang sama. Secara umum pola perulangan yang terjadi itu bisa kita simpulkan dari penelitian misalnya geologi, katakanlah kita bisa melihat rekaman pernah terjadi gempa dan tsunami pada tahun kapan saja, kemudian dari situ kita bisa melihat secara statistik itu perulangannya berapa tahun sekali. Semakin besar sebuah gempa, tentu saja akan memicu semakin besar juga sebuah tsunami, maka itu akan memerlukan interval perulangan yang lebih lama daripada interval perulangan gempa yang ukurannya lebih kecil. Misalnya tsunami Aceh yang terjadi 2004 sebelumnya pernah terjadi, tapi itu 600 tahun yang lalu. Tapi kita tahu sebenarnya antara jarak 600 tahun yang lalu sampai 2004 sebenarnya di Aceh terjadi beberapa kali tsunami, di antaranya hanya memang ukurannya atau magnitudo tsunaminya lebih kecil gitu.